Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nuwasil darsana fi tafsir ayat min al-Qur'an al-Karim li Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, Safa Salasmi'ah Samaniyata Ashar 318, Surat Az-Zumar. Di baris yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dari atas. Qala Syekh Muhammad ats-tsalitsatu, yang ketiga, ini ayat yang ketiga dari surat Az-Zumar. Kita baca ayatnya, kemarin sudah kita baca ya. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Fiha ibtalu ittikhadil awliya' min dunihi. Dalam ayat ini terdapat bantahan ya, bantahan terhadap atas perbuatan menjadikan sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Dalam ayat ini terdapat bantahan atas perbuatan ya mengangkat sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, hanyalah milik Allah ya agama yang bersih, amalan yang ikhlas. Waladzina takhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menetapkan sembahan-sembahan selain Allah ya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Ini innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah akan memutuskan hukum di antara mereka dalam perkara apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Antara orang beriman dengan orang musyrik akan diputuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib ya fi dakwah, orang yang dusta dalam ya pengakuannya, dalam klaimnya bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah ini akan mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, itu dusta. Dan mereka kafar, mereka sangat kafir. Tsaniyatu, pelajaran yang kedua, ibtalu ma gharrahum bi syaitan. Membantah ya apa yang dibisikkan ya oleh setan kepada mereka sebagai tipuan ya, atau bantahan terhadap pengelabuhan setan terhadap mereka, anna qasdahum ya wajhallahi la ghairah, bahwa niat mereka, tujuan mereka beribadah kepada berhala-berhala itu adalah wajah Allah, adalah Allah satu-satunya, la ghair ya, tidak yang lain. Mereka mengatakan kami ini ya hakikatnya ingin beribadah kepada Allah, sedangkan sembahan-sembahan ini, berhala-berhala ini, mereka hanyalah perantara yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah pengelabuan dari setan. Ya, taghrir minasyaitan. Tipuan dan pengelabuan dari setan kepada mereka. Ya, dan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan apa? Kadzib. Itu ya, bohong, itu dusta. Wa ma ajallaha min mas'alatin, ya. Ini pelajaran sangat penting. Ya, pelajaran sangat penting bahwa orang-orang musyrik itu mereka mengenal Allah, ya, meskipun secara zahir saja mereka mengenal Allah tidak detail,
Orang-orang musyrik itu mereka yang pengakuannya, niatnya lillah, beribadah kepada berhala-berhala tapi tujuannya Allah. Ya. Dan itu dusta. Ya. Karena itu adalah pengelabuan dari setan. Itu pengelabuan dari setan. Siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka dia beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Ya. Apa namanya? Di antara salah satu daripada asluddin Islam, la yu'badallahi illa bima syara'. Kita enggak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ya. La bil hawa wala bit taghrir asyaitani, bukan dengan selera, bukan dengan ya tipuan dari setan, wala bit taqlid, ya, tidak pula dengan taklid, ya, tapi dengan syariat Allah azza wajalla. Salah satu pelajaran yang ketiga, al-wa'idus syadid ala dzalik. Ancaman yang sangat keras atas perbuatan itu. Ya. Perbuatan apa tadi? Ya, beribadah kepada selain Allah, kemudian diklaim bahwasanya ya hakikatnya yang dituju adalah Allah, dan perantara-perantara itu atau berhala-berhala itu hanyalah sekedar perantara. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Mukmin diputuskan ke surga dan musyrik diputuskan ke jahannam, dalam neraka. Ancaman berikutnya, Allah tidak akan berikan hidayah. Innallaha la yahdi man huwa kadhib. Ya. Ancaman yang berat, dunia enggak dapat hidayah, di akhirat masuk neraka. Ya, itu bagi yang beribadah kepada selain Allah meskipun sekedar diyakini sebagai perantara, sedangkan yang mereka tuju sebenarnya hanyalah Allah azza wajalla. Ar-rabi'atu dzikruhu takfir man fa'ala dzalik. Allah menyebut vonis kafir terhadap siapa yang melakukan itu. Siapa yang beribadah kepada perantara-perantara itu, entah itu pohon, entah itu batu, entah itu matahari, rembulan, bintang-bintang, ataupun itu barakallahu fikum apa? Kuburan orang-orang saleh, para wali, ya. Mereka yakini sebagai perantara yang akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah, ya, maka itu kafir pelakunya. Ya, padahal orang-orang musyrik, ya, mereka hanya dalam niat, ya, hanya niat saja menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara mendekatkan diri mereka kepada Allah. Niat aja, enggak diucapkan. Dengan apa? Jelas. Ya, minta kepada berhala-berhala itu. Bagaimana kalau yang jelas-jelas minta kepada berhala seperti yang mengatakan madad ya Ali, madad ya Husain. Jelas-jelas minta kepada ya yang mereka berhalakan. Ali dan Husain, sementara Ali dan Husain berlepas diri dari perbuatan mereka dan dari mereka. Atau yang isfa'lana ya Abdul Qadir, isfa'lana ya Rasulullah. Jelas-jelas minta syafaat kepada yang telah wafat, ya, maka ini lebih pantas untuk dikafirkan. Ya, Allah katakan di sini, la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ya, kaffarahumullahu bidzalik. Allah kafirkan mereka dengan perbuatan mereka itu. Ya, meskipun mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Kami satu pelajaran yang kelima, takdzibuhu. Ya, Allah mengatakan itu dusta. Ya, klaim mereka itu dusta. Kenapa dusta? Karena tidak ada dalam kenyataan. Ya, dalam kenyataan tidak ada. Ya, itu adalah syirik. Satu yang keenam, dzikru annahu la yahdi hadza. Ya. Allah menyebutkan bahwasanya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang seperti ini. Ya, wahya min masailis sifat. Ini termasuk di antara pelajaran tentang sifat-sifat Allah ini. Allah ada sifat
Ya, nafi ada sifat isbat, sifat nafi di sini ya, tidak memberi hidayah. Allah tidak memberi hidayah. Ar-rabi'atu, keempat, yakni ayat yang keempat. Ya, kita baca. Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Ya. Fiha, dalam ayat itu, nafyu ittikhadil walad, Allah mengingkari bahwa Allah mengangkat anak, ya, dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia. Orang musyrik jahiliyah menuduh Allah malaikat itu adalah banatullah, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Orang-orang Yahudi dan Nasara menyebut, orang Yahudi menyebut Uzair ibnullah, orang Nasara menyebut apa? Isa ibnullah. Ya. Allah mengingkari hal itu dan menafikan dari dirinya, ya, memiliki anak secara biologis, lam yalid wa lam yulad. Ya. Ala sabilil istifa, bahkan meskipun sekedar memilih, apalagi secara biologis. Ya, apalagi secara biologis, yakni yalid wa yulad. Ya. Melahirkan dan dilahirkan, enggak. Secara istifa, secara pilihan saja tidak. Allah memilih fulan, ya, minan nas, Allah memilih fulan dari kalangan manusia, ya, ibnan lahu, sebagai anak dia. Tidak. Apalagi secara biologis yalid wa yulad. Secara pemilihan saja tidak. Allah tidak memilih. Allah tidak memilih salah seorang dari hamba-hambanya sebagai anaknya. Ya. Saniyatu, pelajaran yang kedua, dzikru khata'ihim fil qiyas. Li'annahu law yaf'aluhu lam yakum mimma qalu. Allah menyebutkan kekeliruan kias manusia. Yani manusia menetapkan bahwa Isa itu ibnullah, anak Allah, anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, malaikat anak-anak perempuan Tuhan. Itu berdasarkan kias akli. Ya, berdasarkan analogi semata, tanpa dibangun di atas apa? Argumen dalil dari wahyu. Ya, tapi semata-mata logika, akli, bersumberkan kepada perasaan wadzon. Ya, prasangka dan perasaan, selera. Wah, Nabi Isa bisa menghidupkan kembali orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ya, bisa, ya, dan seterusnya. Membuat burung-burungan dari apa namanya, dari tanah liat ditiup bisa terbang. Wah, ini anak Tuhan ini. Ya, bahkan sebagian mengatakan wah ini Tuhan ini. Ya, berdasarkan apa? Prasangka dan selera saja. Ya. Kias. Ya, berdasarkan apa? Kias. Disebutkan oleh Allah itu keliru. Ya, li'annahu ini dibantah oleh Allah kias mereka. Li'annahu law yaf'aluhu, karena seandainya Allah mau mengangkat anak dari para hambanya, lam yakum mimma qalu. Ya, tidak akan Allah memilih dari orang-orang atau sosok-sosok yang disebut oleh manusia. Tidak. Ya, tidak ada di sini usulan. Ya Allah, kami usul Nabi Isa jadikan anak Anda ya Allah. Enggak diterima. Ya. Request ya, enggak. Nah, ya. Tapi semuanya kalau seandainya itu, seandainya Allah akan mengangkat anak, maka Allah akan mengangkat dari makhluk yang Allah kehendaki, bukan atas pilihan manusia. Ats-tsalitsatu annahu masabbatun lillahi ta'ala biqaulihi subhanahu. Pelajaran yang ketiga, bahwa menuduh Allah memiliki anak ini penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa?
penghinaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah membantahnya dengan mengatakan apa? Subhanah. Ya. Subhanah. Wallahul wahidul qahhar. Subhanah, maha suci Allah dari tuduhan mereka. Allah memiliki anak, dan juga ayat sebelumnya Allah memiliki apa? Wuzara, memiliki menteri-menteri yang akan mendekatkan para hamba kepada Dia melalui menteri-menteri itu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Itu semua kadzib, itu semua kedustaan, dan itu semua adalah kufur. Ya. Ar-rabi'atu dzikruhu al-wahdaniyah fi hadza. Pelajaran yang keempat, Allah mengingatkan Allah itu wahid. Allah itu wahid. Ya, Allah tidak berbilang, Allah tidak memiliki anak. Allah tidak berbilang, Allah tidak memiliki anak. Ya, Allah itu wahid, Maha Esa. Ya. Maknanya bahwa ya meninggalkan, mengangkat ya sembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah, walaupun niatnya sebagai perantara, dan juga mengangkat sebagian makhluk sebagai anak Allah, itu bertentangan dengan tauhid. Itu bertentangan dengan apa? Tauhid Allah. Khamisatu dzikruhu al-qahr fihi. Yang kelima, pelajaran kelima dari ayat keempat ini, Allah mengingatkan ya bahwa Allah itulah Al-Qahhar. Ya, Allah nggak bisa diintervensi. Ini manusia mengintervensi Allah supaya menjadikan Isa anaknya, menjadikan Uzair anaknya, menjadikan Sulaiman anaknya, menjadikan siapa lagi? Yakub anaknya, menjadikan malaikat sebagai anak perempuannya. Intervensi Allah. Allah SWT Al-Qahhar. Ya, sebagaimana orang musyrik juga mengintervensi Allah supaya diterima permintaannya melalui si fulan, melalui wali ini, melalui kuburan ini, melalui ya, matahari, melalui rembulan, melalui diintervensi. Allah Al-Qahhar. Al-Qahhar. Allah itu tidak bisa diintervensi. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha menaklukkan seluruhnya. Semuanya tunduk kepadanya. Tidak ada yang bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Satu yang keenam, pelajaran terakhir, al-istidlal bil asma' was sifat ala nafi wal isbat wa hiya mas'alatun kabiratun 'azimah. Berdalil dengan ya tauhid asma' was sifat untuk menetapkan tauhid dan mengingkari syirik. Berdalil dengan ya asma' was sifat. Ini tauhid asma' was sifat itu dalil. Tauhid asma' wa sifat itu dalil. Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Ya, bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi, ya. Berdalil dengan tauhid asma' wa sifat untuk menetapkan tauhid ibadah dan mengingkari syirik, menafikan syirik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hiya mas'alatun kabiratun 'azimah. Ya. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat penting, ya, pelajaran yang sangat agung. Tayyib, sampai ayat yang keberapa? 4. Ya, insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke-5 dan seterusnya dari surat Az-Zumar di pertemuan lain. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.